Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ustadz Heri ya. Kali ini Ustadz Heri akan menjelaskan atau mengisi pelajaran kita belajar bersama mengenai mata pelajaran akhlak ya. Kemarin kita udah belajar bersama mengenai yang tentang amal soleh ya. Oke, sebelumnya Ustadz ingin menyapa kalian. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja dan juga sehat. Oke, untuk pertemuan kali ini Ustadz akan menjelaskan mengenai mata pelajaran akhlak tentang rela berkorban lah. Ada yang tahu rela berkorban? Nah, kemarin kita kan udah tuh berkorban tuh, ya. Iya, itu aja kan kemarin. Oke, Ustadz akan jelaskan. Oke. Nah, yang pertama yaitu pengertian berkorban dulu. Pengertian berkorban yaitu artinya itu dari bahasa Arab, artinya mendekati atau menghampiri. Kurban berarti itu kurban itu artinya mendekati atau menghampiri. Berkurban adalah menyerahkan jiwa raga dan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Semua makhluk beribadah dan tunduk sehingga selalu kepada Allah. Nah ini dalam rangka berkorban itu sebenarnya kan artinya itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, cara-cara mendekatkan diri kepada Allah itu banyak. Oke, Ustadz geser dulu. Nah, di sini yang pertama itu bisa dengan cara sholat, berkorban, berinfak, sedekah, saling tolong menolong, dan ibadah-ibadah lainnya. Itu merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, selanjutnya contoh berkorban. Nah, ini ada contohnya nih, berkorban. Contohnya yaitu yang menyembelih hewan kurban, yaitu hewan yang bagus dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada saat usai sholat hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, jadi untuk waktu pemotongan hewan kurban itu setelah sholat juga setelah sholat Idul Adha. Jadi sholat Idul Adha kan jatuh tanggal 10 ya, 10 Zulhijjah, boleh memotong. Terus 11, 12, 13, nah 4 hari berarti ya, 4 hari. 4 hari kita boleh memotong hewan kurban. Misalnya kayak kemarin itu kan banyak tuh, karena hari Jumat jadi pemotongannya di Sabtunya, nggak apa-apa, karena kan itu tanggal 11, berarti masih boleh. Dan untuk 3 hari tasyrik ini juga kalian semua itu diharamkan untuk berpuasa. Tidak boleh berpuasa pada hari-hari tasyrik. Ya, nggak boleh. Terus, nah perintah berkurban. Nah, perintah berkurban itu sebenarnya sudah ada dari zaman Nabi Adam. Nah, Nabi Adam alaihissalam itu Allah memerintahkan kepada Qabil dan Habil lewat Nabi Adam yaitu untuk berkurban. Nah, ini pertama Qabil. Qabil itu menyerahkan hasil pertanian, dia memilih yang kurang bagus. Hasil pertanian itu apa ya, misalnya gandum, padi, tapi yang kurang bagus karena dia mungkin berpikirnya kayak gini, lah sayang lah yang bagus-bagus aja gitu ya. Dan ternaknya sapinya nyari yang kurus gitu, kambingnya yang tidak bagus. Nah pokoknya sedangkan dari si Habil itu sorry ini lebih spesifik ya, kalau Qabil itu menyerahkan hasil pertanian, dia memilihkan yang kurang pertanian, dan sedangkan Habil itu menyerahkan hasil peternakan tapi yang bagus-bagus. Nah kan ya, kalau tadi yang peternakan itu mungkin gandum, jagung kayak gitu ya. Nah yang dari Habil ini yang peternakan yang bagus ya. Jadi Qabil menyerahkan hasil pertanian yang tidak bagus, sedangkan Habil menyerahkan hasil peternakan yang bagus, ya kan?
Oke, nah ini mobil itu hasilnya kayak gini. Nah itu hasil petaninya itu jelek-jelek itu, sayur-sayurnya mungkin yang jelek atau gimana, tidak bagus. Sedangkan yang Habil itu hasil peternakan tapi bagus, sapinya gemuk, bagus lah kayak gitu. Makanya salah satu syarat hewan kurban adalah hewannya itu yang bagus, gemuk, sehat. Nah seperti itu ya. Yang diterima yang mana? Yang diterima yang mana? Bentar, sebentar ya. Yang diterima yang mana? Nah, yang diterima adalah nah ini hanya menerima kurban dari Habil karena dia melakukan kurban dengan ikhlas, yaitu memberikan apa yang dia punya dengan kualitas yang bagus. Itu yang diterima yang Habil. Dan Nabi Ibrahim juga sama tindakan untuk menyembelih Ismail alaihissalam, satu-satunya. Itu merupakan sebuah pengorbanan yang besar. Karena apa? Karena Nabi Ismail itu merupakan satu-satunya anak dari Nabi Ibrahim setelah lama tidak mempunyai anak. Jadi Nabi Ibrahim itu lama nggak punya anak, terus udah dikasih anak, tapi malah disuruh untuk disembelih. Supaya Nabi Ibrahim sedih, bingung. Tapi itu kan perintah dari Allah. Akhirnya diceritakan kepada anaknya Nabi Ismail, wahai Ismail, sesungguhnya aku sudah mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih engkau. Wah, Nabi Ismail malah langsung, ya Allah, ya ayah, jika itu memang perintahmu, perintah Allah, aku akan menurutinya, aku rela. Itu merupakan sebuah pengorbanan. Tapi kan sudah tahu kan, akhirnya Nabi Ismail itu diganti oleh lembu, yang bilang lembu, ada yang bilang kambing, ada yang bilang sapi. Nah, seperti itu. Makanya sampai sekarang kita diperintahkan untuk kurban lembu, sapi atau kambing, unta juga bisa. Sudah tahu kan perbandingannya, kalau kambing untuk satu orang. Nah, kalau sapi, unta, kerbau itu untuk 7 orang. Oke. Nah, ini udah ya tadi ya. Yang diterima itu yang kurbannya Habil. Oke, ibadah kurban umat Nabi Muhammad. Ibadah kurban umat Nabi Muhammad SAW itu seperti apa sih? Nah, umat Nabi Muhammad SAW itu kita semua ini umat Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW dengan umatnya diperintahkan kurban, menyembelih binatang yang bagus. Nah, itu harus bagus. Kenapa bagus? Karena itu menandakan bahwa kita itu ikhlas, mau memberi itu ya yang bagus, yang baik. Nah, ini yang sehat. Nah, itu bisa kambing, sapi, kerbau, ataupun unta. Juga berinfak dengan harta untuk kepentingan agama, kepentingan umat Islam. Itu juga merupakan ibadah kurban untuk kita semua. Ya. Tujuannya sama, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan apa? Ampunan, ridho dari Allah, dapat pahala, ya, dan dijauhkan dari siksa Allah serta murka Allah. Oke, selanjutnya, nah, manfaatnya apa sih kita berkorban? Nah, apa ada manfaat yang kita dapat? Padahal kan kita kehilangan benda karena benda atau apa karena kita sudah kurbankan ke yang lain. Ada manfaatnya enggak untuk kita? Kita coba lihat. Nah, ini ada yang pertama yaitu jika apa yang kita lakukan itu kurban tadi yang dalam bentuk ibadah secara ikhlas, oke, itu Ustadz salah ya, itu salah ngetik ya, coba kayak gini harusnya. Maaf, oke, ikhlas maka Allah akan memberikan pahala, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi kita semakin dekat kepada Allah. Karena kembali lagi, arti berkorban itu mendekatkan diri, mencari ampunan dan ridho
ridho Allah. Nah, ini juga sama. Ini kita mengharapkan ampunan dari Allah dan ridho Allah itu supaya kita itu terhindar dari siksaan neraka. Kalau dosanya diampunin, kita kan banyak nih dosa, entah itu dosa yang sengaja atau tidak kan banyak. Dengan berkorban kita mengharap ampunan dan ridho dari Allah. Keempat apa? Diselamatkan di dunia dan akhirat. Tentunya karena kita sudah mendapat ampunan, sudah dapat ridho Allah, insya Allah di dunia kita akan selamat dan di akhirat juga kita akan selamat. Yang kelima, terhindar dari sifat buruk seperti kikir lah. Itu kalau orang berkorban kan otomatis berarti dia nggak kikir. Nah, berkorban jangan kita artikan hanya memotong hewan ternak ya. Seperti kayak gini, teman kita misalnya ketika bisnis day kan kita disuruh membawa uang 3.000 ya untuk jajan di sekolah, boleh. Tapi salah satu teman kita itu tidak punya uang atau lupa nggak bawa, ya kita boleh. Kita punya uang 3.000, yang 1.000 buat temannya. Ini aku bantu kamu, aku kasih kamu 1.000. Yuk kita jajan bareng. Kayak gitu. Berarti itu nggak kayak nggak boleh. Jangan malah temannya lupa, malah nggak bawa uang. Nah, aku sih jajannya banyak nih. Ya, jangan kayak gitu. Ya, misalnya temannya nggak punya makanan, apa lauknya, lupa, ya berbagi, sharing, ya. Ini aku bagi separuh telurnya, misalnya, nggak apa-apa. Tapi tidak boleh meminta yang lain, aku minta lah itunya, nggak boleh. Tapi jika dikasih, silakan boleh menerima, ya. Oke, dari Ustadz untuk manfaat berkurban cukup. Silakan kalian boleh tulis yang penting-penting, ya. Nanti Ustadz akan berikan 5 soal. Ini karena kemarin Ustadz kan yang akhlak belum ya, belum ngasih soal. Berarti 10 ya, 10 soal ya. Nanti Ustadz kasih 10 soal. Yang kemarin yaitu tentang yang amal soleh dan juga rela berkorban. Nanti Ahi dan Ukti bisa melihat juga video di channel kita bersama ini, channel level 3. Nanti bisa lihat yang amal soleh. Nanti lihat. Nanti ada pertanyaannya dulu dibaca, pertanyaan yang terus nanti. Nah, nanti 5 itu tentang amal soleh, 5 juga tentang rela berkorban. Oke, terima kasih. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat manfaat untuk kalian semua dan juga kalian bisa bisa berlatih berkorban dari yang halal sederhana ya. Sholat itu juga kan mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Ustaz cukupkan. Apabila Ustaz salah-salah kata, Ustaz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.